Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Nah, kakak, ayo yang belum disiapkan bukunya, kakak siapkan terlebih dahulu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kakak bisa buka bukunya halaman 113. Sudah dibuka? Nah, kakak, pada minggu kemarin kita kan luring ya, Kak. Nah, luring itu membahas tentang apa? Tentang Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Nah, Asmaul Husnanya apakah Allah Maha Mengetahui? Betul, yaitu Al-Alim. Sedangkan Allah Maha Mendengar, Asmaul Husnanya apa? Benar, yaitu As-Sami. Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang indah bagi Allah ya, Kak. Iya, Asmaul Husna berjumlah berapa? Betul, 99 nama. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Asmaul Husna, Al-Alim, dan As-Sami. Ya, kita bahas sedikit tentang pembelajaran luring kemarin ya, Kak. Iya. Nah, Al-Alim ini, Asmaul Husna Al-Alim ini artinya Allah yang Maha Mengetahui. Allah itu mengetahui segala sesuatu yang diciptakannya. Jadi Allah itu serba tahu, tahu apa aja yang dilakukan oleh hambanya. Misalkan nih, kakak lagi mengaji, Allah tahu bahwasanya kakak lagi mengaji. Terus misalkan kakak lagi bertengkar dengan teman, Allah mengetahui bahwasanya kakak lagi bertengkar dengan teman. Jadi, segala perbuatan yang kita lakukan, Allah Maha tahu. Allah pasti tahu apa yang kita lakukan. Nah, maka dari itu kakak, kita harus menjaga sikap. Ya, kita harus berbuat amal baik. Tidak boleh tidak baik. Karena apa? Karena Allah tadi mengetahui apa yang kita perbuat. Nah, pengetahuan Allah itu sangat luas dan tidak terbatas. Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Nah, Allah tahu nih, kalau misalkan kita udah sholat apa belum, itu Allah tahu. Nah, terus Allah tahu apa yang sedang kita lakukan, yang terjadi sama kita, Allah tahu. Dan Allah juga tahu apa yang akan terjadi terhadap kita. Allah tahu. Misalkan kayak hari ini kakak sehat nih. Nah, nauzubillah min dzalik, besoknya kakak sakit. Allah itu sudah mengetahui sebelum hari besoknya kalau kakak akan sakit. Maka dari itu Allah mengetahui segala perbuatan yang kita lakukan atau segala sesuatu yang akan terjadi. Nah, paham ya? Sekarang Asmaul Husna As-Sami. Asmaul Husna As-Sami itu artinya apa? Allah Maha Mendengar. Allah yang berkuasa mendengar. Mendengar apa? Mendengar segala suara yang terjadi di langit maupun di bumi, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, Allah itu Maha Mendengar, Kak. Allah tahu semua yang kita ucapkan. Nah, Allah tahu yang diucapkan manusia, yang nampak, maupun yang tidak nampak. Allah mengetahui apa yang diucapkan oleh jin yang tidak nampak, malaikat, dan sebagainya. Jadi Allah Maha mendengar segala suara yang terucap ataupun yang berbunyi, itu Allah Maha mendengar. Nah, di sini juga Allah mendengar pujian orang yang memujinya, lalu memberikannya pahala. Nah, gini Kak, jika kita memuji Allah dengan misalkan kita selalu berzikir, Alhamdulillah, Subhanallah, itu adalah pujian untuk Allah. Nah, Allah itu mendengar nih kita mengucapkan kalimat tersebut. Nah, maka Allah akan memberikan pahala untuk kita. Karena Allah Maha Mendengar. Begitupun ketika kita memohon pertolongan kepada Allah, nah Allah akan menolong kita. Karena apa tadi? Karena Allah mendengar permohonan kita.
Nah, jadi kakak, sebagai anak muslim yang baik, kita harus menjaga sikap berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Karena dimanapun dan kapanpun kamu berada, Allah selalu melihatmu. Lalu kita juga sebagai muslim yang baik, biasakan untuk berkata yang baik dan sopan, serta tidak membicarakan keburukan orang lain ya kak. Itu adalah perbuatan yang tercela. Nah, Allah dan Rasul-Nya mencintai anak muslim yang berkata baik dan sopan. Maka dari itu kita harus bertutur kata yang sopan, tidak boleh yang buruk, apalagi membicarakan orang lain dan mencelaknya ya. Iya, sekarang coba kakak buka halaman 119. Ada? Ya, di halaman 119 itu ada soal-soal latihan. Nah, kakak, tugasnya ibu kasih tugas kerjakan soal-soal latihan di halaman 119 ya kak. Ya, bagian A dan bagian B saja yang kakak kerjakan. Siap? Siap. Nah, kakak, tugas dari ibu tadi kakak bisa dikerjakan di akhir ya. Ya, sekarang coba kakak lihat dulu pelajaran 10-nya tentang hidup mulia dengan bersyukur dan bersikap peduli terhadap sesama. Nah, sekarang kakak buka halaman 123. Di sana ada sikap peduli terhadap sesama. Nah, kakak pasti tahu ya, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia harus bersikap saling menolong. Nah, saling menolong itu merupakan sikap peduli terhadap sesama. Jika tidak ada sikap peduli, maka tidak akan ada sikap saling menolong. Nah, sikap saling menolong juga merupakan bentuk sikap bersyukur atas nikmat Allah. Nah, sekarang kakak lihat nomor 1 di sana ada arti peduli terhadap sesama. Peduli itu artinya apa? Iya, artinya memerhatikan. Sesama artinya makhluk hidup. Jadi, peduli terhadap sesama itu artinya apa? Memerhatikan sesama makhluk hidup yang kekurangan atau kesulitan. Dan memerhatikan sesama makhluk hidup yang membutuhkan perhatian. Nah, tujuan sikap peduli ini apa sih? Tujuannya yaitu terhadap sesama adalah untuk membantu meringankan beban sesama makhluk hidup. Peduli terhadap sesama juga menumbuhkan sikap saling menolong antar sesama. Nah, jadi jika kita memiliki sikap peduli terhadap sesama, maka orang lain pun akan peduli terhadap kita. Begitu Pur. Itu adalah akan menumbuhkan sikap saling menolong. Nah, jadi kita juga punya sikap saling menolong. Orang lain pun akan menolong kita jika kita menolong orang lain. Nah, kakak, manusia itu diciptakan Allah sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya apa? Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri atau selalu membutuhkan yang lainnya untuk berkomunikasi. Coba kakak bayangkan jika kita hidup sendiri, maka hidup kita akan sepi ya. Iya, kalau misalkan kita hidup sendiri, kita tidak bisa meminta bantuan orang lain. Maka dari itu, manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Makhluk yang membutuhkan satu sama lain. Nah, kakak, menolong sesama itu tidak harus dengan uang saja. Menolong sesama bisa menggunakan apa saja. Misalkan, seperti menolong sesama dengan tenaga kakak boleh. Terus memberikan ide kepada orang lain untuk menyelesaikan masalah juga boleh. Atau sebagainya. Jadi menolong itu tidak hanya dengan uang saja. Kita bisa menggunakan tenaga kita untuk menolong orang lain. Atau ide kita untuk menolong orang lain dalam masalah. Nah, itu bisa dipergunakan. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia itu hidupnya di masyarakat kan, Kak? Ya, nah manusia dalam hidup di masyarakat harus memiliki sikap saling menghormati, menyayangi, mengasihi, dan peduli terhadap sesama. Karena apa? Jika kita tidak menghormati,
mengasihi ataupun peduli terhadap sesama, orang lain pun terhadap kita tidak bakal begitu ya. Iya, maka dari itu kita harus memiliki sikap peduli dan lainnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anin Nu'man bin Bashirin qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kama salil jasadi idza ishtaka udwan tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahari wa humma, rawahul Bukhari. Yang artinya apa? Dari An-Nu'man bin Bashir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya dan ikut sakit, turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kakak, sikap peduli terhadap sesama itu sangat penting. Semakin banyak orang yang saling peduli dan saling menolong, maka semakin banyak pula orang yang dalam kesulitan akan tertolong. Sebagai makhluk Allah yang beriman, ayo bersama-sama menumbuhkan dalam diri kita sikap peduli terhadap sesama. Nah, sikap peduli terhadap sesama bisa dimulai dari orang-orang terdekat, Kak. Seperti misalkan peduli terhadap orang tua, adik, saudara, teman, tetangga, dan yang lainnya. Nah, di sini kakak bisa tadi mulai dari hal terkecil ya, dari teman terdekat dan hal terkecil. Nah, contohnya ketika ada teman terjatuh, kamu membantunya untuk bangun. Itu adalah contoh kecil sikap peduli terhadap teman kita. Terus ketika ada teman yang tidak membawa pensil atau penghapus, kakak bisa meminjamkannya. Itu adalah sikap peduli kita terhadap teman. Lalu ada lagi ketika ada teman yang sedih karena suatu hal, kakak bisa menghiburnya. Itu juga termasuk sikap peduli. Dan yang terakhir, ketika ada teman yang atau tetanggamu yang kekurangan, nah kakak bisa membantunya. Itu adalah sikap peduli kita terhadap sesama. Nah, sekarang kakak lihat halaman 125. Di sana ada sikap peduli terhadap sesama sebagai penerapan dari surat Al-Kautsar. Dalam Islam, sikap peduli terhadap sesama diantaranya dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Kautsar sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Rabbmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Nah kakak, dalam surat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan nikmat yang banyak untuk manusia. Nah, nikmat Allah itu tidak terhitung jumlahnya, Kak. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Nah, cara bersyukurnya bagaimana? Cara bersyukurnya dengan melaksanakan sholat dan berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kakak, biasanya berkurban itu dilaksanakan pada saat Idul Adha ya, Kak. Ya, berkurban itu dilakukan pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dengan apa? Dengan menyembelih hewan ternak. Daging hewan berkurban itu kemudian dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Biasanya hewan ternaknya apakah untuk berkurban? Betul, kambing ataupun sapi. Nah, lalu jika sudah berkurban, daging-daging tersebut diberikan kepada fakir miskin atau orang yang tidak mampu. Nah, hal itulah yang menunjukkan sikap peduli kita terhadap sesama.
yang diperintahkan oleh agama Islam. Nah, sikap peduli terhadap sesama itu merupakan sikap hablum minanas atau hubungan baik dengan manusia. Nah, jika kakak melakukan hal tersebut, maka kakak akan menjadi anak yang bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anjabirin qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khairun nasi anfa'uhum linnas. Rawahu Ibnu Hibban. Nah, dari Jabir berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, anak yang peduli dengan sesama itu adalah anak yang hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Nah, anak tersebut disebut oleh Rasulullah sebagai anak sebaik-baiknya manusia. Nah, ayo kakak mulai sekarang kita menjadi anak yang peduli terhadap sesama, anak yang suka menolong orang lain. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Sekarang coba kakak buka halaman 127. Nah, kakak lihat di halaman 127 yaitu ada sikap bersyukur. Arti bersyukur itu sendiri adalah berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah atas apa? Atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Allah berfirman dalam Quran Surat Ibrahim ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Nah, kakak, jika kita menghitung nikmat Allah ini, kita tidak akan mampu menghitungnya. Karena apa? Karena Allah itu melimpahkan nikmat yang sangat banyak terhadap kita. Nah, sebagai hamba yang soleh dan taat kepada Allah, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menambahkan nikmat itu kepadanya. Akan tetapi sebaliknya nih, orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dikaruniainya, maka Allah akan mengazabnya. Sebagaimana firman Allah, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Nah, cara bersyukur kepada Allah itu ada 3 macam, Kak. Yang pertama, bersyukur dengan hati, yaitu hati yang merasa senang atas nikmat yang telah Allah berikan. Nah, yang kedua, bersyukur dengan lisan, yaitu memuji kebesaran Allah dengan berucap Alhamdulillah, karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak terhadap kita. Atau dengan cara sujud syukur. Dan yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan, yaitu memanfaatkan nikmat yang telah diperoleh sesuai dengan tujuan pemberinya. Misalkan mempunyai tubuh yang lengkap dan sempurna digunakan untuk beribadah kepada Allah atau menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Lalu mempunyai harta digunakan untuk menyantunin orang yang tidak mampu. Itu adalah contoh bersyukur dengan perbuatan. Tadi dengan tubuh kita atau dengan harta yang kita miliki. Nah, kakak, untuk pembelajaran PAI hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk kakak yang sudah menyimak videonya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.